الله وبركاته. الحمد لله الملك العلام الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق ودبر العالم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان إلى آخر الأيام. أما بعد، فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. بتلك النية وإلى حضرة النبي المصطفى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratil Muhtaramin, para ulama, para kiai, para guru, para tokoh masyarakat, khususnya di kawasan Pondok Melati, dan terkhusus untuk Al-Mukarram Kiai Haji Rahmadin Afif mata'anallahu bituli hayati, terkhusus kepada Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Hairan PD, Ketua Forsima dengan seluruh jajarannya, para Ketua DKM se-Pondok Melati, terkhusus Ketua DKM Masjid Kausarul Muhajirin dan seluruh jajarannya, dan tentu kepada seluruh jamaah pengajian Forsima yang pagi hari ini bisa hadir kembali untuk melanjutkan kajian pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti rasa syukur kita atas berbagai bentuk kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita. Hingga pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk melanjutkan kajian kita yang pada pagi hari ini masih membahas tentang muqaddimatuz zawaj, muqaddimah sebelum pernikahan, untuk poin yang kedua yaitu ru'yatul makhtubah awin nazar ilaiha, melihat perempuan yang akan dipinang dan memperhatikan secara langsung. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita tahu bersama sebelum bahasan ini itu di dalam Islam berlaku untuk selamanya, bukan hanya dalam kehidupan dunia, tapi diharapkan terus berlangsung dalam kehidupan akhirat. Kembali Allah membersamakan orang-orang yang terikat dengan pernikahan dan kekeluargaan bisa menikmati kebersamaan di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Karena itu syariat Islam memberikan arahan kepada kita agar pernikahan tersebut dapat berlangsung dengan baik, maka ada muqaddimahnya sebelum pernikahan dilakukan. Dan poin yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah ru'yatul makhtubah awin nazari ilaiha, melihat secara langsung orang yang akan kita jadikan sebagai pasangan hidup.
minal umuril mustahabbah allati raghaba fiha al-Islam an yandura al-khatib ila al-makhtubati qabla al-khitbah. Di antara hal-hal yang disunnahkan di dalam syariat Islam sebelum pernikahan dilakukan, seseorang melihat secara langsung perempuan yang akan dikhitbah, yang akan dipinang itu. Idza qasada nikahaha, jika memang dia bermaksud untuk menikahinya. Jadi ada maksud terlebih dahulu yang ada pada dirinya ingin menikahinya, sehingga syariat Islam menganjurkan agar dia melihat secara langsung perempuan yang akan dikhitbahnya tersebut. Wa raja'an zahiran an yujaba ila talabi. Hal ini dengan harapan apa yang dia inginkan dari pasangan hidup, dia sudah bisa memastikan memang ada pada orang tersebut. Bisa jadi setiap kita punya keinginan, punya kriteria, pengen punya istri seperti ini. Maka begitu ada perempuan yang kemudian akan kita khitbah, akan kita pinang, kita perlu memastikan apakah keinginan kita itu ada pada dirinya atau tidak. Jika ada, maka peluang untuk tetap menjaga dia sebagai pasangan hidup itu akan lebih kuat. Wa illam ta'dzan lahu, dan melihat ini tanpa harus ada izin atau diketahui oleh perempuan tersebut. Au lam ta'lam binadrihi, tidak harus kemudian saat kita melihat, saat kita memperhatikannya harus dengan izin atau atas sepengetahuannya. Iktifaan bi'idni syar'i lahu, karena sudah cukup dengan izin yang dikeluarkan di dalam syariat Islam. Memang seorang laki-laki ketika bermaksud ingin menikahi seorang perempuan, syariat sudah memberikan izin, bahkan sangat menganjurkan agar dia melihat terlebih dahulu, memperhatikan dengan baik supaya apa yang dia inginkan memang betul-betul ada pada calon tersebut. Wali alla tatazayyan lahu fayafutu gharaduhu. Para ulama memberikan catatan kenapa tidak perlu minta izin, kenapa tidak harus diketahui, supaya perempuan tersebut tidak mempersiapkan diri dengan tampilan yang berbeda, sehingga kemudian tujuan dari melihatnya malah tidak tercapai. Seseorang kalau sudah dipersiapkan akan dilihat, bisa jadi dia akan berhias dengan sedemikian rupa sehingga justru keaslian dirinya malah tidak terbaca. Sehingga tidak harus dengan izin, tidak harus diketahui oleh perempuan yang akan dilihat tersebut. Karena memang untuk melihat secara asli siapa calon yang akan dipinang tersebut. Walahu takrirun nadhari saniyan wasalisan inihtaja ilaihi. Dan melihat ini diperbolehkan untuk diulangi 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya. Kalau memang dianggap perlu untuk memastikan, ya. Di sini hanya melihat, ya, bukan ngajak jalan-jalan atau kemana-mana misalnya. Jadi yang diperbolehkan oleh syariat, dipersilahkan untuk melihat kembali, memperhatikan kembali. Kalau yang pertama kemarin belum jelas, silahkan kemudian diulangi kembali kedua, ketiga, kalau memang dibutuhkan.
liyatabayyana hay'ataha, untuk memastikan seperti apa calon tersebut. Fala yandam ba'dan nikah, supaya juga tidak ada penyesalan setelah akad nikah dilakukan. Kalau sebelumnya belum pernah melihat dengan detail, begitu dinikahi ternyata kok begini sehingga kemudian ada penyesalan, ini akan menjadi pemicu rumah tangga tersebut tidak bisa berlangsung dengan baik. Idla yahsulul gharadu ghaliban bi awwali nadratin. Kenapa perlu diulangi? Karena bisa jadi untuk penglihatan yang pertama belum berhasil mengetahui apa yang dia inginkan pada calonnya tersebut, sehingga perlu untuk ada pengulangan. Jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabatnya yang bernama Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu, ketika sahabat ini ingin menikahi seorang perempuan, menyampaikan kepada Rasul, saya ingin menikahi seorang perempuan. Maka Rasulullah SAW kemudian menyatakan kepadanya, unzur ilaiha, lihat dia terlebih dahulu, jangan langsung dinikahi, tapi pastikan dulu calonmu itu. Fa innahu ahra an yu'dama bainakum, karena dengan memastikan siapa dia, itu akan membuat kasih sayang bisa berlangsung dengan baik, bisa membuat pernikahan tersebut langgeng karena ada ketertarikan antara kedua belah pihak, sehingga pernikahan dapat berlangsung sampai akhir. Tapi kalau ibaratnya kata beli kucing dalam karung misalnya, ini yang kemudian bisa jadi ada penyesalan, kenapa, kemudian bisa jadi harus mengakhiri dalam waktu yang cepat. Dalam hadis yang lain, seorang sahabat bernama Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu meriwayatkan, satu saat ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW, kemudian menyatakan, faqalat ya Rasulullah, ji'tu li'ahabalaki nafsi, aku datang untuk menyerahkan diriku untuk dinikahi. Ini khusus untuk Rasul, seorang perempuan boleh menghibahkan dirinya untuk dinikahi tanpa mahar, namanya hibah. Tapi untuk orang lain harus dengan mahar. Untuk Rasul punya kekhususan itu. Ketika perempuan ini menawarkan diri, fasa'adan nadharu ilaiha wa sawwabahu summa ta'ta'a ra'sahu, maka Rasul langsung memperhatikan perempuan tersebut secara baik dari atas sampai bawah, kemudian beliau mengangguk-anggukkan kepalanya, tanda kalau sudah paham siapa perempuan ini, ya. Mungkin berapa tingginya, gemuk kurusnya seperti apa, sehingga Rasul sudah bisa memastikan perempuan ini seperti apa. Dalam kasus yang lain, perempuan ini kalau sudah menyerahkan dirinya kepada Rasul, juga berkemungkinan Rasul menikahkan perempuan tersebut kepada laki-laki yang tertarik dengan dirinya. Dan Rasul di sini berposisi sebagai wali, ya. Berposisi sebagai wali hakim karena beliau penguasa atau pemimpin umat. Ketika seorang perempuan sudah menyerahkan dirinya kepada Rasul, maka Rasul memiliki tanggung jawab untuk menikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki yang tertarik dengan dirinya. Sehingga kadang dalam kasus seperti ini, Rasul kemudian mempersilahkan kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang tertarik untuk menikahinya? Karena dia sudah menyerahkan urusannya kepadaku. Sehingga Rasul berposisi sebagai wali untuk menikahkan
perempuan tersebut. Artinya di hadapan para sahabat Rasul langsung menawarkan itu. Dan bisa jadi kalau laki-laki tersebut ingin tahu lebih jauh, Rasul akan memberikan penjelasan terkait dengan perempuan itu. Dalam kasus yang lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atahu rajulun fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansar. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menceritakan, "Ya Rasulullah, aku ingin menikahi seorang perempuan dari Ansar." Artinya orang ini dari kaum Muhajirin, dari orang Mekah yang berpindah ke Madinah, kemudian dia ingin menikahi perempuan dari Madinah, dari kaum Ansar. Mendapatkan informasi seperti itu, Rasulullah SAW kemudian menyatakan kepadanya, "Anadar ta'ilaiha, apakah kamu sudah melihatnya?" Jangan sampai pokoknya yang penting ingin menikah dengan perempuan Madinah. Sehingga Rasul ingin memastikan kepadanya, "Anadar ta'ilaiha, apakah kamu sudah melihat dia?" Orang ini jawablah, "Belum." Maka Rasul menyatakan, "Fadhab fandur ilaiha." Kalau belum, pergilah dan melihat. Perhatikan dirinya seperti apa. Fa inna fi a'yunil ansari syai'an. Dan ada satu catatan penting dari Rasul yang bisa jadi ini bentuk mukjizat. Ya. Rasul menyatakan kepada sahabat ini, perhatikan dengan baik. Karena mata perempuan Madinah itu berbeda dengan perempuan Mekah. Rasul punya pengetahuan itu, sehingga pastikan lihat dirinya, karena di matanya ada hal-hal yang tidak dimiliki oleh perempuan Mekah. Artinya kalau Anda betul-betul tertarik dengan itu, pernikahan bisa berlangsung. Tapi kalau ternyata persepsi dirinya semua perempuan sama, ternyata perempuan Mekah dengan perempuan Madinah berbeda, bisa jadi ada penyesalan. Kenapa seperti ini? Sehingga Rasul memberikan informasi perempuan Madinah itu berbeda dengan perempuan Mekah. Sehingga untuk memastikan kalau benar ingin menikahi, pastikan lihat terlebih dahulu. Kalau memang tidak ada masalah, maka pernikahan bisa dilanjutkan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyatakan, "Idza khataba ahadukum ra'atan fala junaha alaihi an yandur minha." Jika kalian ingin menikahi perempuan, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk melihat perempuan tersebut terlebih dahulu. Innama idza kana innama yandur ilaiha li khitbatihi wa in kanat la ta'lam. Jika memang kamu ingin menikahinya atau ingin meminangnya. Jadi harus ada tujuan terlebih dahulu, bukan lihat-lihat dulu baru kemudian milih siapa yang akan dinikahi gitu. Tapi ada tujuan terlebih dahulu, kemudian dia ingin memastikan seperti apa perempuan yang akan dinikahi tersebut. Wa in kanat la ta'lam, walaupun cara kita untuk memastikan itu tidak harus diketahui oleh perempuan yang akan kita nikahi. Hadza wahikulha aidan antara. Sebaliknya, para ulama juga menjelaskan seorang perempuan yang akan dinikahi oleh laki-laki juga punya hak untuk melihat siapa calonnya. Dia dipersilahkan untuk memperhatikan siapa laki-laki yang akan meminangnya. Dia juga diperbolehkan untuk melihatnya. Idza aradat az-zawaja minhu li tatabayyan hay'atahu. Karena bukan hanya laki-laki yang merasa perlu untuk memastikan siapa calonnya, tapi perempuan juga merasa perlu untuk memastikan siapa calon suaminya. Sehingga kalau memang ada hal-hal yang membuat dirinya tertarik sehingga pernikahan bisa berlangsung lebih baik, itu
lebih baik. Tapi kalau tidak diketahui, ini yang kemudian ada celah kemungkinan seorang perempuan menyesal dinikahi oleh laki-laki yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Persoalan berikutnya, hududun nadhari, batas yang bisa dan boleh dilihat apa saja. Karena tentu ini menjadi bagian penting ketika syariat mempersilahkan seseorang untuk melihat calon pasangannya, maka pertanyaan penting apa yang dilihat? Batas mana yang boleh dilihat, mana yang tidak boleh dilihat? Karena bukan berarti syariat mengizinkan kemudian dilihat seluruhnya gitu ya. Tentu ini akan bisa membahayakan karena ini kan proses, belum tentu ya. Kalau sudah jadi silakan. Laki-laki dan perempuan suami istri itu tidak ada batas sama sekali ya. 15. Ini tidak ada dalam hukum yang lainnya. Orang tua dengan anak tetap ada batasnya ya. Saudara dengan saudaranya ada batas, tapi suami dengan istri tidak ada batas ketika keduanya sudah terikat dengan akad nikah. Karena ini baru proses, mau mengkhitbah, mau meminang, maka syariat memberikan batasan yang jelas apa yang boleh dilihat oleh calon pasangan tersebut. Wala yajuzu lil khatibi an yandura minal makhtubati illa ila wajhiha wa kaffaiha dhahran wa batna. Para ulama kemudian menegaskan tidak diperbolehkan bagi laki-laki yang ingin menikahi perempuan melihat kecuali wajahnya dan kedua tangannya, baik dalamnya maupun luarnya ya, wajah dan kedua tangannya. Li'annaha mawadhi' ma yadhharu minaz zinatil musyaru ilaiha. Karena dengan melihat wajah seseorang sudah bisa memastikan misalnya kecantikannya seperti apa, nilainya berapa misalnya. Itu bisa cukup terbaca melalui wajah. Tidak perlu kemudian ke bawah-bawahnya juga diperhatikan dengan detail gitu ya. Kecuali tetap dengan kondisi berpakaian. Tapi kalau wajah boleh dibuka kemudian dilihat seperti apa supaya ada ketertarikan untuk menikahi. Dan ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 31. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Perempuan tidak boleh menampakkan kecantikannya kecuali apa yang memang sudah nampak. Karena kecantikan perempuan tentu bukan hanya di wajah, tapi juga di tempat-tempat yang lainnya. Ini yang kemudian Allah tegaskan, perempuan tidak boleh menampakkan kecantikannya kecuali yang memang sudah terlihat, yaitu wajah. Kan kalau lihat, kalau kita perhatikan perempuan, apalagi kondisi hari ini misalnya, mungkin wajahnya kurang menarik, tapi dia tahu ada sisi lain pada diri yang menarik, maka itu yang kemudian dia tampakkan. Ya. Kekurangan wajah bisa dilengkapi dengan kelebihan pada diri yang lainnya. Itu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan tidak boleh perempuan muslimah menampakkan kecantikannya kecuali yang memang sudah nampak, yaitu wajahnya. Karena itu seorang laki-laki ketika ingin meminang perempuan diperbolehkan untuk melihat wajahnya dan dua tangan. Wal hikmatu minal iktisar 'alal wajhi wal kaffaini annal wajha yustadallu bihi 'alal jamal wal yadaini yustadallu bihima 'ala khisbil badani walini. Dan para ulama lebih detail menjelaskan kenapa syariat memperbolehkan laki-laki atau perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan boleh melihat wajah dan kedua tangan, karena wajah cukup menjadi jaminan soal
kadar kecantikan atau kadar kegantengan seseorang dengan melihat wajah itu. Sementara melihat kedua telapak tangan, itu para ulama menyatakan yustadallu bihima. Dengan melihat itu bisa menjadi petunjuk seperti apa badan perempuan itu. Ya. Jadi dengan melihat telapak tangan bisa lihat gemuknya seperti apa misalnya. Bisa jadi kemudian bukan garis tangannya, apakah dia lembut atau kasar itu bisa dilihat dari tangannya, ya. Walaupun tentu tidak, di sini tetap melihat bukan dipegang, gitu ya. Tetap bukan dipegang. Dengan melihat telapak tangannya bisa terlihat badannya gemuknya seperti apa. Karena kalau badan gemuk, jari-jari kan juga ikutan, gitu ya. Kemudian halusnya seperti apa bisa dilihat. Ya, apakah dia tipe pekerja atau tidak, itu cukup dengan melihat tangannya. Wa in lam yatayassar lahu an yandur ilaiha arsalam ra'atan tata'ammaluha wa tasifu laha wa tasifuha lahu. Dan ketika proses ini tidak bisa dilakukan secara langsung, ya, mungkin kurang detail. Lihat wajahnya sih sudah, lihat tangannya kok agak susah, gimana memperhatikannya. Ya, maka kalau ini tidak cukup meyakinkan, maka boleh mengirimkan perempuan untuk lebih detail melihat dan memberikan informasi terkait dengan perempuan yang menjadi calon. Karena kalau sama-sama perempuan boleh memegang, mungkin tangannya coba perhatikan dengan baik seperti apa, atau banyak informasi-informasi yang bisa digali kalau sesama perempuan, ya. Kalau dengan laki-laki tentu ada keterbatasan dan memang ada batasan yang ditentukan oleh syariat, sehingga mungkin dengan cara mengutus seorang perempuan yang bisa mendekati dan meminta informasi lebih detail terkait dengan calonnya tersebut, ini langkah bisa dilakukan dan bisa jadi lebih baik dan lebih sempurna informasi. Hal ini pernah dilakukan juga oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW mengirimkan Ummu Sulaim radhiyallahu anha untuk mengecek seorang perempuan yang ingin dinikahi oleh Nabi. Dan ini ada bahasa yang digunakan oleh beliau, Ungduri urqubaiha wa syammi awaridoha. Ya. Ini kalau bahasa terjemah secara bahasa itu, lihatlah daging yang ada di lehernya untuk menentukan gemuknya seperti apa gitu. Bisa jadi ini istilah gitu. Kalau kambing yang dipegang apa? Punggungnya ya, atau bisa jadi lehernya. Sebuah istilah untuk memastikan perempuan itu seperti apa. Sehingga Rasul menyatakan itu, coba lihat lehernya seperti apa dan ciumlah bau badannya, gitu ya. Bisa jadi istilah atau bisa jadi betulan, gitu ya. Karena banyak juga kita yang bisa jadi menjadikan ini sebagai fokus perhatian. Soal gemuk tidaknya seorang pasangan, kemudian seperti apa bau badannya, itu bisa jadi sangat penting. Ya, ada orang yang bau badannya tingkat tertentu, bisa jadi seseorang sangat-sangat berat menerima itu, ya sudah. Kalau gitu dari awal diketahui supaya tidak ada penyesalan. Ya. Ya, tidak semua orang tidak suka dengan pasangan yang badannya bau gitu kan. Itu yang kemudian perlu dipastikan terlebih dahulu, sehingga bahasa Rasul seperti itu. Walaupun para ulama menyatakan bahasa ini bisa jadi memang yang diinginkan seperti itu, atau bisa jadi sebagai bahasa kiasan. Perempuan yang ingin dinikahinya dipastikan oleh Ummu Sulaim, coba pastikan seperti apa, sehingga nanti kalau ada kedekatan Rasulullah bisa mendapatkan informasi lebih detail terkait dengan perempuan yang akan dinikahi. Walaupun bahasanya tadi
coba pastikan daging di lehernya seperti apa dan cium bau badannya. Kemudian diinformasikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa yu'khadhu minal hadis anna lil mab'usi an yasifa lil ba'isi zaidan ala ma yanduruhu bi nafsihi fayastafidu bil ba'si ma la yastafiduhu bi nadri. Hadis ini difahami oleh para ulama adanya peluang untuk mengirim seseorang untuk mengetahui lebih detail terkait dengan calon pasangannya sehingga informasinya lebih utuh dibanding seseorang melihat secara langsung. Tidak boleh ada sentuhan, hanya melihat saja bisa jadi juga agak sulit untuk membangun komunikasinya seperti apa laki-laki dengan perempuan, sehingga hadis ini memberikan arahan kepada kita kalau ingin tahu lebih detail siapa calon yang akan kita nikahi, kirimlah perempuan untuk memastikan, melihat lebih detail sehingga kita dapat informasi lebih banyak dibanding kita langsung melihat kemudian meminta informasi. Karena bisa jadi kecenderungan seseorang ketika ingin dinikahi oleh orang lain, dia akan tampil sesempurna mungkin. Ya. Dia akan menyiapkan diri dengan segala hal yang berbeda dengan kebiasaan. Ini yang kemudian ada unsur menipunya, gitu. Sehingga kalau dikirim perempuan ini bisa dihindari, ya. Sehingga informasi bisa didapatkan lebih utuh, lebih sempurna daripada melihat secara langsung tidak dapat atau tidak banyak informasi yang bisa digali. Ini aturan di dalam syariat Islam terkait dengan muqaddimatuz zawaj, muqaddimah pendahuluan sebelum akad nikah dilakukan, supaya sebelum akad nikah itu betul-betul kita bisa memastikan dan batasnya juga sangat jelas, ya. Karena dengan saling menjaga seperti ini maka proses berikutnya juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari awal sudah dibuka dengan bebas, ya, tanpa ada batasan-batasannya, maka bisa jadi pernikahan tersebut bukan malah berlangsung lebih lama, tapi bisa jadi ada rasa bosan dan yang lainnya. Ini secara psikologis bisa sangat mengganggu, sehingga terikat dengan peraturan syariat justru membuat pasangan yang menikah dengan aturan-aturan syariat Islam ada peluang jaminan untuk bisa mempertahankan mahligai rumah tangganya dalam kebersamaan yang abadi. Demikian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Nanti tema berikutnya tentang bagaimana hukum melihat orang lain yang memang bukan untuk menikah, dan bagaimana hubungan kita dengan mahram, dengan orang-orang dari keluarga dekat, juga ada hukum di dalam syariat Islam. Ini juga menjadi penting untuk kita ketahui karena fakta hari ini cukup mencengangkan. Ternyata perzinahan itu justru lebih banyak terjadi antara orang-orang yang sudah dikenal dibanding orang yang tidak dikenal, ya. Dan fakta ini menyadarkan kepada kita bahwa aturan syariat menjadi penting untuk dijalankan supaya tidak ada kerusakan moral di masyarakat karena tidak terikat dengan peraturan bagaimana kita boleh melihat orang lain lawan jenis, baik dari keluarga kita yang dekat maupun orang yang tidak punya hubungan kekerabatan. Karena tidak satu dua kasusnya antara saudara bisa terjadi perzinahan, antara orang tua dengan anak bisa jadi perzinahan, ya.
antara orang tua dengan anak tiri bisa jadi. Semua ini disebabkan karena mereka tidak terikat dengan peraturan syariat. Mungkin karena menganggap dia keluarga dekat, kemudian batasan-batasan itu tidak dijaga, sehingga perzinahan terjadi dalam rumah tangga yang seperti ini. Ini perlu untuk kita perhatikan bagaimana aturan syariat yang ada, sehingga masyarakat kita lebih terlindungi dari dekadensi moral atau perzinahan yang akibatnya akan sangat mengerikan. Demikian untuk kajian kita pada pagi hari ini. Semoga memberikan pandangan yang jelas kepada kita bagaimana syariat Islam memberikan arahan kepada umatnya agar tetap bisa menjaga moral-moral dan nilai-nilai agama secara baik dan benar. Wallahu a'lam bishawab. Atana wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.